Terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu pertama saya menyampaikan permohonan maaf Pak Menteri, tidak sempat hadir ke sini Bang Nusan, Bu, Bunda, Bu. Yang kedua, yang saya hormati Ayanda, kemudian yang saya hormati Bunda, Bang Ihsan, Bang Lutfi. Saya bersyukur diundang ke sini. Kenapa saya bersyukur? Tentu di dalam satu keputusan pasti ada yang pro dan kontra. Ketika pro dan kontra dalam suasana demokrasi hari ini, seorang pejabat publik tidak boleh menghindar dari itu. Keren. Maka itu saya hadir, Bang Lutfi. Saya hadir. Yang kedua, memang semua yang baik tentu kita syukuri. Tetapi semua yang tidak sejalan tentu menjadi evaluasi. Jangan justru kita marah. Mudah-mudahan saya hari ini tidak marah, Bang Lutfi. Pertama saya ingin menjawab pertanyaan Bang Lutfi dulu. Apa yang disampaikan oleh Bang Lutfi tadi sudah benar-benar. Sebelum Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka, sudah banyak orang Indonesia melaksanakan haji. Hanya diatur oleh aturan kolonial. Alhamdulillah. Nah, kenapa sudah mulai ada aturan? Ketika ada kasus Arafat. Masih ingat kan kita kasus Arafat? 40.000 jemaah Indonesia yang sudah terdaftar di PT Arafat tidak bisa diberangkatkan. Maka sejak itulah impres bahwa haji dilaksanakan oleh pemerintah. Itu awal mulanya. Apa sudah dengan undang-undang? Belum, Kak Kiai. Masih sebatas aturan dirjen. Masih sebatas aturan dirjen. Nah, yang kedua apa? Kasus 98. Kasus 98 itu kan betapa dahsyatnya teman-teman kita penyelenggara, ini ada teman-teman saya di belakang, memberangkatkan haji. Ketika berangkat mengumpulkan uang dengan kurs dolar 2.500.000. Begitu berangkat ke sana jadi 17.000. Kolab semua. Kolab semua. Nah, kita tidak cukup aturan. Maka itulah timbul. Yang terakhir muncul kasus Armina, kasus musibah Mina, yang tidak kurang 625 jemaah kita yang menjadi korban di situ. Di situ kita tidak bisa menjawab karena kita tidak punya regulasi, hanya sebatas aturan dirjen, tidak mampu. Maka muncullah undang-undang kata Bang Lutfi tadi, Undang-Undang 79 tahun 1999. Itu awalnya. Apakah itu cukup? Ternyata tidak cukup juga. Muncul Undang-Undang 13 tahun 2008. Undang-Undang 13 muncul, tidak cukup juga. Ternyata hari ini sudah diperbaiki dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2019. Apa maknanya di situ? Kita memperhatikan semua masukan-masukan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi konsen kita. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, haji bukan persoalan sederhana. Pak Kiai, Bapak Ibu sekalian, saya ini sebenarnya baru ditunjuk jadi PLT 3 bulan yang lalu. Sebelumnya saya hanya sebatas direktur. Ketika saya ditunjuk jadi PLT, ternyata gunjang-ganjingnya kayak begini. Tapi saya tidak boleh lari. Saya harus hadapi ini. Betapa dahsyatnya saya menghadapi ini untuk mengambil keputusan, Bunda. Sampai saya nazar, Pak, puasa nazar saya. Saya tidak akan berhenti puasa kalau belum ada keputusan. Apa maknanya? Kami serius, Pak. Kami serius. Kami memitigasi ini sejak Desember 2020. Memitigasi ini sejak Desember 2020 dengan pengalaman yang 2020 yang tidak berangkat. Kita perhatikan tahap demi tahap. Kami hitung mulai 100% bagaimana, 50% bagaimana, 30% bagaimana, bahkan sampai 1,8% kita siapkan. Nah, dari pelajaran itu, tadi Pak Lutfi jelas mengatakan, konstitusi kita mengamarkan pemerintah wajib melindungi warga negaranya, baik melindungi jiwa maupun harta bendanya, di luar ataupun di dalam negeri. Itu diturunkan di Undang-Undang 8 2019. Tujuan penyelenggaraan haji ada 3. Pembinaan, pelayanan, dan perlindungan.
Pada titik perlindungan inilah kami tidak mampu menjangkaunya. Siapa yang bisa menjamin jemaah kita tidak tertular hari ini ketika kita melakukan kerumunan? Nah, dengan dasar itulah Pak Lutfi dan kawan-kawan semua ayahanda yang saya hormati, kami mengambil kesimpulan. Cukuplah pelajaran kita di India. India menjadi pelajaran kita di India. Kudus hari ini betapa banyak yang kena paparan. Nah, dari sisi inilah kami menyimpulkan. Untuk menjaga keselamatan jemaah, maka kami memutuskan tahun 2021 kami tidak memberangkatkan jemaah. Sekali lagi, dasarnya apa? Adalah keselamatan. Cukup dengan itu? Tidak. Semua aspek kami lihat. Semua kondisi kami lihat. Yang terakhir hari ini, kita pahami bersama. Sampai detik ini, Arab Saudi belum memutuskan apakah dia melibatkan warga negara muslim dunia atau hanya sebatas dalam negeri seperti tahun yang lalu. Sementara waktu kita Pak Kiai, Bang Lutfi, tinggal 30 hari lagi Bang. Tinggal 30 hari lagi waktu kita. Nah, di sini pertimbangan daripada kita membawa mudarat. Kenapa kita tidak mengambil yang baiknya, yang manfaatnya? Kalaulah terjadi pro kontra, menurut saya hal yang wajar. Karena kita tidak mungkin bisa merangkul semua. Maka itu kehadiran saya dalam hal ini, tentu saya menjawab semua ini. Yang kedua, dari Bunda Husnul, tentang polisi kebijakan menghilangkan living cost saja kita susah, Bunda. Living cost yang tadi disebutkan oleh Pak ayahanda kita, living cost yang $1.500 itu kita mau hilangkan susah. Bagaimana kalau kita mau naikkan itu dibebankan semua kepada jemaah? Lo kan duit haji banyak katanya. Duit haji banyak tapi kita break dulu. Alhamdulillah. Ya, kita mulai lagi sobat, kerabat, dan pemirsa semuanya. Tadi terpotong. Silakan Pak Dirjen. Baik. Untuk mempertanggungjawabkan semua urusan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan. Tapi saya tertarik begini. Kan Pak Dirjen mewakili Menteri Agama ya. Saya mau membacakan beberapa statement dari Menteri Agama. 4 Januari 75, masih muda sekali ya. Judul, Menak, tidak ada negara di dunia yang sudah dapat kuota haji 2021. Betul. Menak Yakut heran, Indonesia belum dapat izin masuk ke Arab Saudi. Ya kita juga heran, dia heran juga. Padahal kita mau tanya kenapa begitu. Menak Yakut tegaskan pembatalan haji 2021 bukan karena utang. Betul. Oke. RI batalkan haji karena utang ke Arab. Menak berita sampah. Betul. Luar biasa ya. Betul. Menteri Agama, dana jemaah haji aman, bisa diminta kembali. Benar ya? Betul. Bisa diminta kembali. Jadi sobat, kerabat, dan pemirsa semuanya ya. Menak sebut jemaah haji yang batal berangkat 2021 bisa berangkat 2002. Prioritas. Prioritas bahkan. Kalau tidak dibatalkan lagi. Kalau tidak ditunda lagi. Oke, silakan Pak Dirjen. Baik. Terima kasih Bang Amli. Pertama, sebenarnya saya tidak ingin masuk masalah keuangan. Tetapi saya ingin sekedar menjelaskan saja sedikit ilustrasi. Sejak Undang-Undang 34 2014, Bunda, itu keuangan totalitas dikelola oleh BPKH.
Kementerian Agama sudah tidak ada lagi urusannya dengan keuangan. Tetapi perlu saya sampaikan di sini. Tadi saya sampaikan dengan Bang Nusi. Jemaah kita hari ini yang sudah terdaftar 4.500-an. 4.500-an. Uang kita yang terkumpul hari ini 149 triliun. Saya ulangi lagi, 149 triliun. Itu duit semua itu? Duit semua katanya. Katanya saya juga bilang, nggak ngeliat Bang. Nah, pertanyaan kemana uang itu? Kemana uang itu? Menurut keterangan Pak Anggito, aman uang itu. Dikelola dengan baik secara syariah. Pertanyaannya tadi disampaikan oleh Pak Ayahanda. Haji kita itu ongkosnya kan 70 juta. Betul ya? Jemaah bayarnya 35 juta. Berarti yang 35 juta dari mana? Nilai manfaat pengelolaan uang itulah digunakan untuk mensubsidi. Yang tadi Bunda tidak sepakat dengan kalimat subsidi. Nanti kita perbaiki kalimatnya apa yang pas. Pak Dirjen ini mirip first travel ya kayaknya. Beda ya. Tidak, saya tidak. Saya ingin menjelaskan saja, Nah, dari mana uangnya? Saya ambil ini aja, asumsi sederhana. 145 triliun. Kalaulah nilai manfaatnya itu 5-6%, hasilnya sekitar 7-8 triliun per tahun. Betul ya? Antara itu. Kemana uang 7-8 triliun itu? Kita memberangkatkan jemaah 1 tahun 221 ribu. Lah, kalaulah subsidinya itu 35 juta, kebutuhan 221 ribu itu untuk mensubsidi tidak kurang dari 6-7 triliun. Itulah yang kita manfaatkan. Apakah menggunakan uang induknya? Tidak sama sekali. Insya Allah tidak sama sekali. Kalaulah ada penempatan uang atau penggunaan uang itu kepada hal-hal yang tidak pas, saya yang akan protes pertama kali, Pak. Karena undang-undang kita mengatakan undang-undang 34 itu jelas. Pengelolaan dana haji untuk kemaslahatan jemaah haji. Nah, maka itu ini yang dari sisi saya hanya sekedar besarannya saja. Yang kedua, apakah Saudi Arabia tidak membuka pintu ke kita? Tidak, Pak. Diplomasi kita sangat bagus. Terakhir saya tanggal 16 Maret, begitu saya ditunjuk menjadi PLT, saya audensi kepada Duta Besar Arab Saudi di Jakarta. Mereka menerima saya dengan sangat, tidak kurang 1,5 jam. Statement akhirnya apa? Pak Dirjen, kami sangat menghargai dan memaklumi psikologi masyarakat Indonesia yang sampai hari ini belum ada keputusan. Kenapa? Karena Indonesia jemaah muslim terbesar. Jemaah muslim paling banyak mengirimkan jemaah. Jemaah yang paling disiplin dan mudah diatur. Kalaulah pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk melibatkan negara muslim dunia, Indonesia pertama kali yang akan kami informasikan. Bahasa itu, Pak, yang saya terima. Kurang apa lagi diplomasinya? Memang hari ini belum ada keputusan itu. Bahkan pemerintah Arab Saudi minta SK kita, SK 660 itu, untuk mereka telaah. Apa maknanya? Diplomasi kita tidak ada hambatan apa-apa. Persoalan tidak ada, belum ada haji, belum ada kuota. Bukan persoalan Indonesia, semua negara yang belum menerima itu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini, saya sampaikan. Kalaulah ada informasi yang mengatakan kita punya utang, hoak. Kalaulah yang mengatakan Indonesia tidak boleh masuk karena vaksin Sinovac, hoak. Karena betul Kementerian Kesehatan Haji mengatakan bahwa kami menggunakan 4 vaksin dalam masa pandemik ini, tidak termasuk Sinovac. Tapi tidak ada diksi mengatakan Sinovac tidak boleh masuk. Tidak ada diksi Sinovac tidak boleh masuk. Yang terakhir tentang 11 negara yang sudah boleh masuk. Sementara kita belum boleh masuk. Apakah itu untuk haji? Tidak. Untuk orang berkunjung ke Arab Saudi dalam masa pandemik ini, hanya 9 negara itu yang sudah boleh masuk ke Arab Saudi. Indonesia bagaimana? Kita tunggu selanjutnya. Nah, maka itu Pak Kiai, Bunda,
Pak Lutfi, Pak Bang Nusi. Saya terima kasih. Masukan-masukan hari ini sangat berharga buat saya. Sangat penting buat saya. Sekali lagi, setiap keputusan pasti ada pro kontranya. Pasti ada yang suka, pasti ada yang tidak suka. Yang paling penting, haji adalah syarat dengan kepentingan. Di situ ada kepentingan politik, di situ ada kepentingan sosial, di situ ada kepentingan bisnis, di situ ada kepentingan ibadah, di situ ada kepentingan ibadah, budaya. Maka itu hal yang wajar dalam mengambil keputusan, suatu hal yang harus diterima dengan lapang dada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.